Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Udi Amelia membuat video ini untuk menuntaskan tugas ulangan tengah semester yang diberikan oleh Bapak Ahmad Faidi M. Hum selaku dosen pembimbing mata kuliah sejarah klasik. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Udi Amelia. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan materi Khulafaur Rasyidin mata kuliah sejarah klasik yang diampu oleh Bapak Ahmad Faidi M. Hum. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin bermakna pengganti Rasul yang cendekiawan. Pencetus Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah orang-orang muslim yang paling dekat dengan Rasul setelah meninggalnya beliau. Adapun yang dimaksud Al-Khulafa Ar-Rasyidin yaitu para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar dan selalu mendapat petunjuk dari Allah. Tugas Khulafaur Rasyidin. Sedangkan tugas Khulafaur Rasyidin yaitu mengatur kehidupan rakyatnya agar tercipta kehidupan yang damai, adil, makmur, aman, dan sentosa. Sedangkan sebagai pemimpin agama, Khulafaur Rasyidin bertugas mengatur hal yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Bila terjadi perselisihan pendapat, maka khalifah yang berhak mengambil keputusan. Meskipun demikian, Khulafaur Rasyidin tetap selalu mengutamakan musyawarah bersama. Khalifah Khulafaur Rasyidin. Ada 4 khalifah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ia bernama panjang Abdullah ibnu Abi Quhaifah atau Mimi. Di zaman pra-Islam bernama Abdullah ibnu Ka'bah. Kemudian diganti Nabi menjadi Abdullah. Julukannya Abu Bakar, bapak pemagi, karena ia pagi-pagi betul memeluk Islam. Gelarnya As-Siddiq, yaitu karena ia selalu membenarkan Nabi dalam berbagai peristiwa termasuk Isra Mi'raj. Abu Bakar memangku jabatan sebagai khalifah selama 2 tahun, yang dihabiskannya terutama untuk mengganti berbagai masalah dalam negeri yang muncul akibat wafatnya Nabi. Di masa awal pemerintahan Abu Bakar, banyak diguncang oleh pemberontakan orang murtad yang mengaku menjadi nabi dan tidak mau membayar zakat. Maka dikirimkanlah pasukan untuk memerangi para pemberontak Yamamah, dan dalam insiden itu banyak hufadzil Quran yang mati syahid. Kemudian, karena khawatir hilangnya Al-Quran, Sayyidina Umar mengusulkan pada khalifah untuk membukukan Al-Quran dan diutuskan Zaid bin Sabit untuk merealisasikan. Prestasi Abu Bakar. Prestasi-prestasi pada masa Abu Bakar. Yang pertama, memerangi kelompok pembangkang atau murtad. Yang kedua, kodifikasi Al-Quran. Yang ketiga, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Nama panjangnya Umar ibnu Khattab ibnu Nufail. Ia keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi. Ia dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi. Ayahnya bernama Khattab, lalu ibunya bernama Hotmah. Ia khalifah kedua setelah Abu Bakar. Ia memiliki gelar Amir al-Mu'minin, yaitu panglima orang-orang beriman. Pada masa Umar, kondisi politik dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Pada hari Rabu bulan Dzulhijjah, tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab wafat dalam usia 63 tahun dan dimakamkan di samping Nabi dan Abu Bakar. Umar dikenal seorang yang pandai menciptakan peraturan dan juga telah menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaan. Prestasi Umar bin Khattab. Prestasi-prestasi pada masa Umar bin Khattab. Yang pertama, memperluas wilayah kekuasaan Islam. Yang kedua, menetapkan kalender Hijriah. Yang ketiga, mengatur sistem administrasi keuangan negara. Khalifah Utsman bin Affan.
Khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya Utsman ibnu Affan ibnu Abdul As ibnu Umayyah. Ia memeluk Islam lantaran ajakan Abu Bakar. Masa pemerintahannya adalah yang terpanjang dari semua khalifah di zaman Al-Khulafaur Rasyidin, yaitu 12 tahun. Pemerintahan Utsman terbagi menjadi 2 periode, yaitu 6 tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik dan 6 tahun terakhir adalah masa pemerintahan yang buruk. Umar berjasa membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Ia juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan memperluas masjid di Madinah. Situasi politik pada masa akhir pemerintahan Utsman semakin mencekam dan timbul pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Utsman. Ia wafat sebagai syahid di hari Jumat 17 Zulhijjah 35 Hijriah, dimakamkan di perkuburan Bani Madinah. Prestasi Utsman bin Affan. Prestasi-prestasi pada masa Utsman bin Affan. Yang pertama, kodifikasi Al-Quran. Yang kedua, melakukan renovasi terhadap Masjid Nabawi. Yang ketiga, memperluas daerah kekuasaan Islam. Yang keempat, membentuk armada angkatan laut. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ia putra dari Abi Thalib ibnu Abdul Muthalib. Ia sepupu Nabi Muhammad SAW. Ia satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal. Ali memerintah selama 6 tahun. Selama pemerintahannya, ia menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh Tolhah, Zubair, dan Aisyah. Peristiwa yang terkenal dalam masa Ali adalah terjadinya perang antara kubu Ali dan kubu Muawiyah yang disebut dengan Perang Siffin. Ali wafat pada 24 Januari 661 Masehi. Ketika Ali sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufah, ia terkena hantaman pedang beracun di dahinya. Prestasi Ali bin Abi Thalib. Prestasi-prestasi pada masa Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap. Yang kedua, membenahi keuangan negara. Yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa. Yang keempat, memajukan bidang pembangunan. Permisi guys, pesawat mau lewat. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tugas dari Bapak Ahmad Faidi M. Hum sudah saya selesaikan. Dekat dengan Rasul setelah meninggalnya Rasul. Adapun yang dimaksud Khulafaur Rasyidin yaitu Umar berjasa membangun pemerintahan Utsman bin